Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulaiman dari kelas pagi B semester 2. Saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya dengan makalah berjudul Peran Media Sosial dalam Pendidikan Karakter Kewarganegaraan. Alasan saya mengambil judul makalah tersebut karena menurut saya karakter yang dimiliki oleh para anak muda saat ini sudah mulai ke arah yang tidak seharusnya dimiliki oleh pemuda bangsa Indonesia, karena nantinya akan menimbulkan perpecahan yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, saya membuat makalah ini bertujuan untuk mengedukasikan kepada generasi muda betapa pentingnya memiliki karakter yang seharusnya dimiliki oleh pemuda bangsa Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Pancasila merupakan landasan hidup bagi bangsa Indonesia, di mana Pancasila menjadi suatu pedoman bagi kehidupan rakyat Indonesia dalam menumbuhkan sikap Pancasialis. Pendidikan tentang Pancasila telah diajarkan kepada kita dari dini, sehingga sikap peduli kepada negara akan tumbuh dengan berjalannya waktu. Tentu saja banyak berbagai sumber pembelajaran yang bisa diambil dan bisa diedukasikan kepada generasi muda untuk menjalankan kehidupan berdasarkan Pancasila. Contoh sumber pembelajaran yang bisa diambil adalah guru ketika ke sekolah, orang tua, dan berbagai media. Media tentu saja akan menjadi sumber terbanyak untuk menjadi acuan bagi generasi milenial karena media sudah tidak asing bagi mereka. Bahkan mereka sudah mengenal media dari sangat dini hingga mereka menginjak usia remaja. Pada era sekarang, generasi Z hidup di era di mana media menjadi platform utama bagi generasi sekarang untuk menerima informasi, di mana sosial media bisa menyebarkan semua informasi yang ada, baik internasional maupun berita lokal. Rumusan masalah. 1. Apa itu media? 2. Apa itu media sosial? 3. Bagaimana cara media berperan dalam pendidikan karakter kewarganegaraan? Bab 2. Pembahasan. 1. Apa itu media? Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan, a source, dengan menerima pesan, a receiver. Beberapa hal yang termasuk dalam media adalah film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media merupakan alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, yang dimana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan atau verbal. Adanya media dirasakan memang sangat membantu proses belajar mengajar. Hal tersebut dikarenakan guru akan mudah dalam kegiatan mengajarnya serta dapat meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan belajarnya. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik. Dalam aktivitas pembelajaran, media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat dijadikan sarana penyaluran komunikasi dan pesan. Dalam kegiatan belajar mengajar, media merupakan sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat, di mana sebagai sesuatu yang bisa menjadi penghubung komunikasi antara guru dan siswa. 2. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Segala konten yang dibagikan tersebut akan terbuka untuk publik secara real time. Hal tersebut karena media sosial adalah aplikasi yang dibantu internet, sehingga selama pengguna tersambung dengan kondisi internet yang baik, maka proses penyebaran konten bisa dilakukan saat itu juga. Ketiga, bagaimana cara media berperan dalam pendidikan kewarganegaraan?
Media berperan penting untuk membentukkan karakter suatu bangsa, karena media saat ini sangat marak digunakan oleh para masyarakat luas dari berbagai kalangan. Media juga mempunyai berbagai pengaruh, terutama pengaruh positif dan negatif. Untuk pembentukan karakter suatu bangsa, tentunya masyarakat harus mengambil pengaruh positifnya agar tidak menimbulkan dampak yang tidak baik untuk karakter suatu individu terhadap pengaruh perkembangan kewarganegaraan. Perkembangan karakter kewarganegaraan. Saat ini tentunya media juga memiliki pengaruh negatif yang cukup besar, yang menjadi terhambatnya perkembangan cara mendidik karakter seseorang. Contohnya seperti penampilan-penampilan yang saat ini sangat hype di kalangan anak muda sehingga memudarnya karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, generasi sekarang pun harus pandai dalam memilih apa yang ia lihat agar tidak terjerumus ke dalam hal yang bisa semakin merusak karakter bangsa Indonesia. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Media sosial sangat berpengaruh terhadap pendidikan karakter anak dalam upaya menjadikan anak tersebut nantinya akan berdampak baik demi kemajuan negara ini sebagai warga negara maupun sebagai pemimpin negara di masa depan. Tentu saja media sosial tidak hanya memiliki dampak negatif, tetapi memang individu mereka sendiri yang seharusnya bisa menilai itu pengaruh positif atau negatif untuk dirinya. Edukasi yang diberikan orang tua maupun guru terhadap anak juga perlu dilakukan agar lebih mencegah dampak negatif dan diterima olehnya. Ya, negatif akan diterima olehnya. B. Saran. Pertama, orang tua harus mendampingi anak pada saat penggunaan media sosial agar anak tidak mendapatkan pengaruh buruk dari dampak negatif media sosial yang akan membuat karakter anak tersebut tidak mencerminkan seperti ciri khas bangsa Indonesia. Yang kedua, guru yang mendidik anak di sekolah harus selalu mengedukasikan kepada anak muridnya tentang pentingnya menjadi warga negara yang baik dengan mengetahui ciri-ciri bangsa Indonesia. Yang ketiga, tontonan yang dilihat oleh anak-anak juga harus diberitahu yang benar sejak dini, karena media saat ini sangat kejam, tidak melihat siapapun yang menontonnya sehingga tontonan tersebut bisa sampai ke anak-anak yang seharusnya tidak mendapatkan tontonan tersebut. Berikut daftar pustaka yang menjadi referensi saya untuk membuat makalah tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.